Pagi hari adalah waktu yang katanya paling menyegarkan, tapi tahu nggak, justru di pagi hari juga banyak kejadian yang diam-diam bisa membahayakan kesehatan kita, apalagi buat yang usianya sudah di atas 60 tahun. Banyak orang tua bahkan mungkin termasuk kita sendiri melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil di pagi hari yang kelihatannya sepele, padahal dampaknya bisa fatal untuk jantung, otak, atau bahkan bisa menyebabkan jatuh dan dirawat di rumah sakit. Gak percaya? Yuk coba pikir. Pernah nggak abis bangun tidur langsung terasa pusing? Atau tiba-tiba jantung berdebar tanpa sebab? Atau tubuh terasa lemas luar biasa, padahal belum ngapa-ngapain? Mungkin kita pikir itu karena sudah usia, tapi sebenarnya bisa jadi kesalahan pola pagi hari yang sudah bertahun-tahun kita lakukan tanpa sadar. Dan sayangnya, makin lama dibiarkan, makin besar juga resikonya. Coba bayangkan kisah Pak Suyatno, 68 tahun, pensiunan guru dari Magelang. Setiap pagi, beliau punya kebiasaan bangun tidur langsung berdiri, lalu buru-buru ambil kopi hitam sebelum apapun. Katanya supaya melek dan semangat. Tapi pagi itu beda. Baru berdiri, kepala terasa ringan, lalu, bruk. Beliau jatuh di kamar, tak sadarkan diri. Ternyata, tekanan darahnya turun drastis saat bangun terlalu cepat, dan lambungnya perih, karena langsung diisi kopi tanpa makan dulu. Alhamdulillah nyawanya masih tertolong, tapi sejak itu, hidupnya berubah. Harus rawat jalan, minum obat rutin, dan tidak sebebas dulu lagi. Dari luar, kita lihat cuma bangun tidur cepat, dan ngopi pagi. Tapi ternyata kombinasi dua hal kecil itu, bisa jadi pemicu masalah besar. Ini bukan cerita menakut-nakuti, tapi peringatan untuk kita semua, agar lebih bijak menjalani pagi hari, supaya tubuh tetap kuat, kepala tetap jernih, dan hari-hari tetap bisa dinikmati bersama keluarga tercinta. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, ke Bapak Ibu yang lagi nonton, asalnya dari kota mana? Dan usianya berapa sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa saling sapa, dan saling kenal sesama sahabat sehat usia 55 tahun ke atas. Di video ini, saya akan membahas 7 kebiasaan di pagi hari, yang ternyata sangat tidak dianjurkan untuk lansia usia 65 tahun ke atas, karena bisa mengganggu kesehatan jantung, otak, pencernaan, bahkan mempercepat penuaan tubuh. Tapi jangan khawatir. Saya nggak cuma kasih tahu apa yang salah, tapi juga solusi, dan cara mudah menggantinya agar tetap aman, nyaman, dan bikin badan makin sehat tiap pagi. Jadi pastikan Bapak Ibu, tonton video ini sampai habis, ya, jangan skip, karena bisa jadi di poin terakhir, justru ada kebiasaan yang Bapak Ibu sering lakukan tanpa sadar. Dan kalau menurut Bapak Ibu video seperti ini penting, yuk bantu kami dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya ke depan bisa terus dapat info-info bermanfaat seputar kesehatan lansia langsung, dari sumber terpercaya. Karena hidup sehat, bukan soal umur, tapi soal pilihan dan kebiasaan yang kita bentuk dari sekarang. 1. Bangun tidur langsung berdiri. Bapak Ibu, pernah nggak, habis bangun tidur, langsung berdiri dari kasur tanpa berpikir panjang? Rasanya seperti hal biasa ya. Apalagi kalau kita terburu-buru mau ke kamar mandi, mau sholat subuh, atau sekadar ingin cepat memulai hari. Tapi tahukah Bapak Ibu, kebiasaan kecil ini justru salah satu penyebab utama lansia jatuh di pagi hari. Kok bisa? Begini penjelasannya, setelah tidur semalaman, tekanan darah kita biasanya lebih rendah dari siang hari. Saat kita langsung berdiri dari posisi tidur, darah belum sempat naik ke kepala dengan sempurna. Akibatnya, kepala jadi ringan, pandangan buram, badan oleng, lalu buh. Kita bisa jatuh tanpa sempat pegangan, ini yang dinamakan hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah saat berubah posisi terlalu cepat. Kejadiannya nggak cuma sekali dua kali, banyak lansia yang masuk UGD karena jatuh di pagi hari. Lebih parah lagi, kalau pas jatuh kena kepala atau tulang pinggul, bisa berbulan-bulan proses pemulihannya. Jadi, solusinya gimana? Sangat sederhana Bapak Ibu. Bangunlah secara perlahan. Begitu bangun tidur, jangan langsung berdiri. Duduk dulu di pinggir kasur, goyangkan kaki pelan-pelan, tarik napas dalam beberapa kali, lalu baru berdiri perlahan. Gerakan ini memberi waktu bagi tubuh untuk menyesuaikan sirkulasi darah, agar kepala tidak pusing dan tubuh tidak oleng. Ini kelihatannya cuma soal beberapa detik, tapi detik-detik inilah yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu dari kecelakaan serius. Jangan buru-buru. Tubuh kita bukan mesin muda lagi. Perlakukan tubuh kita dengan hati-hati, karena usia 65 ke atas adalah masa emas yang seharusnya kita jaga, bukan pertaruhkan. 2. Langsung minum kopi saat perut masih kosong. Siapa di antara Bapak Ibu yang merasa pagi belum lengkap tanpa kopi? Banyak ya. Apalagi kalau sudah terbiasa sejak muda.
bangun tidur, langsung nyeruput kopi panas. Tapi hati-hati, minum kopi di pagi hari saat perut masih kosong, itu ibarat menyalakan api di atas jerami kering. Apalagi buat yang punya masalah lambung, seperti maag atau asam lambung, GERD, efeknya bisa sangat menyakitkan perih, mual, bahkan dada terasa panas sampai ke tenggorokan. Kopi itu mengandung kafein, zat yang bisa merangsang produksi asam lambung. Kalau perut kita belum diisi makanan, asam lambung jadi menggerogoti dinding lambung sendiri. Lama-lama bisa luka, iritasi, bahkan terjadi tukak lambung. Dan buat lansia, jaringan tubuh sudah tidak setebal dan setahan dulu. Dampaknya jadi lebih besar. Selain itu, kafein juga bisa mempercepat detak jantung dan memicu cemas berlebih, apalagi kalau tubuh belum stabil setelah bangun tidur. Solusinya, minumlah air putih hangat lebih dulu. Ini membantu membersihkan sisa-sisa racun di malam hari dan menghangatkan sistem pencernaan. Setelah itu, sarapan ringan dulu, baru boleh ngopi. Jadi bukan dilarang minum kopi, tapi atur waktunya. Kita jaga lambung agar tidak menjadi sumber penyakit yang menumpuk perlahan tanpa terasa. 3. Tidak sarapan sama sekali. Saya nggak lapar pagi-pagi, ngapain makan? Pernah dengar kalimat seperti ini Bapak Ibu? Atau malah sering mengatakannya sendiri. Tapi ternyata, tidak sarapan sama sekali justru bisa membuat tubuh lansia cepat lemas, sulit konsentrasi, dan lebih rentan mengalami penurunan tekanan gula darah, hipoglikemia. Akibatnya, bisa muncul gejala gemetar, keringat dingin, pusing mendadak, dan kalau dibiarkan bisa pingsan. Bahkan bisa memicu stroke ringan akibat kurangnya asupan energi ke otak. Ngerikan, apalagi di usia lanjut, tubuh membutuhkan energi yang stabil, agar bisa menjalankan fungsi organ dengan baik sepanjang hari. Sarapan bukan soal makan banyak, tapi memberi bahan bakar ke tubuh setelah berpuasa semalaman. Kita tidak harus makan nasi sepiring. Sarapan bisa sesederhana roti gandum, pisang, bubur ayam tanpa banyak santan, atau sepotong ubi rebus. Yang penting, ada asupan yang masuk, supaya kadar gula darah tidak anjlok. Dan buat yang minum obat, sarapan juga penting agar obat tidak merusak lambung. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan sarapan, ya. Sarapan adalah langkah pertama untuk hari yang sehat. 4. Langsung olahraga berat setelah bangun. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nasihat, rajin olahraga supaya sehat. Betul sekali, tapi, olahraga juga harus dilakukan di waktu dan cara yang tepat. Banyak lansia yang terlalu semangat, begitu bangun tidur, langsung ambil sepatu dan mulai lari pagi, atau senam berat tanpa pemanasan. Padahal tubuh kita baru saja bangun dari tidur panjang. Otot-otot masih kaku, detak jantung masih pelan, dan sistem saraf butuh waktu untuk aktif sempurna. Kalau kita langsung melakukan aktivitas berat, seperti lari cepat atau senam intens, jantung bisa kaget, dan denyutnya langsung melonjak. Ini bisa berisiko memicu serangan jantung, terutama bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau riwayat penyakit jantung. Belum lagi resiko cedera otot atau sendi, karena otot yang dingin lebih mudah robek. Solusinya, lakukan pemanasan ringan lebih dulu. Mulai dengan peregangan ringan, gerakan tangan dan kaki, jalan santai keliling rumah. Setelah tubuh terasa hangat dan napas mulai ritmis, barulah lanjut ke olahraga utama. Dan ingat, olahraga bukan soal berat atau lama, tapi soal konsisten dan sesuai kemampuan tubuh. Jalan santai 15 menit tiap pagi bisa jauh lebih bermanfaat daripada lari 30 menit tapi bikin lemas seharian. 5. Minum obat tanpa makan terlebih dahulu. Ini juga kebiasaan yang banyak dilakukan lansia, minum obat langsung setelah bangun tidur, bahkan sebelum makan. Memang sih, ada beberapa jenis obat yang harus diminum pagi-pagi. Tapi hati-hati, banyak juga obat yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi saat perut kosong. Misalnya obat antiinflamasi, untuk nyeri sendi, obat darah tinggi tertentu, bahkan beberapa jenis suplemen, seperti kalsium, atau vitamin C dosis tinggi. Jika diminum tanpa makanan, obat bisa melukai lapisan lambung, menyebabkan perih, mual, dan dalam jangka panjang, bisa menyebabkan tukak lambung. Tidak hanya itu, minum obat saat perut kosong juga bisa membuat efek obat jadi tidak maksimal, karena penyerapannya tidak optimal, atau malah terlalu cepat terserap sehingga tubuh kaget. Maka penting sekali untuk mengetahui jadwal dan aturan minum obat dari dokter. Bukan cuma jamnya, tapi juga apakah harus diminum sebelum atau sesudah makan. Untuk amannya jika tidak yakin, sarapan ringan dulu sebelum minum obat. Kecuali obat yang memang diminta diminum sebelum makan, seperti obat diabetes tertentu, maka ikuti sesuai anjuran.
Dan kalau Bapak Ibu punya banyak jenis obat, sebaiknya minta bantuan anak atau tulis jadwalnya dalam buku kecil, supaya tidak tertukar atau lupa. Karena salah waktu minum obat, efeknya bisa lebih besar dari yang kita kira. 6. Menahan buang air kecil setelah bangun tidur. Bapak Ibu, ini mungkin terdengar sepele, tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa menahan buang air kecil di pagi hari, bisa jadi kebiasaan yang sangat merugikan kesehatan, terutama bagi usia 65 tahun ke atas? Banyak dari kita yang setelah bangun tidur, malah langsung melakukan hal lain dulu. Mungkin sholat dulu, menonton TV, atau bahkan minum obat padahal, perut bawah sudah terasa penuh. Alasannya macam-macam, malas ke kamar mandinya jauh, atau sudah terbiasa sejak dulu. Tapi ternyata, menahan pipis di pagi hari sama sekali, bukan hal sepele. Saat kita tidur, ginjal tetap bekerja menyaring darah dan menghasilkan urin. Itulah kenapa di pagi hari kandung kemih kita biasanya sudah penuh. Kalau kita menahannya terlalu lama, maka tekanan di dalam kandung kemih meningkat, dan bisa menyebabkan iritasi, infeksi, bahkan merusak otot kandung kemih. Pada lansia, resiko ini lebih besar, karena otot-otot di sekitar saluran kemih sudah melemah, kemampuan untuk mengontrol buang air juga berkurang. Akibatnya, bisa muncul masalah seperti anyang-anyangan, infeksi saluran kemih ISK, bahkan infeksi bisa naik ke ginjal. Dan tahukah Bapak Ibu? Infeksi saluran kemih pada lansia sering tidak menimbulkan gejala yang jelas, tapi bisa langsung menyebabkan demam tinggi, kebingungan, bahkan halusinasi. Jadi, sangat penting untuk langsung ke kamar mandi setelah bangun tidur, meskipun cuma sedikit. Jangan biasakan menunda. Lebih baik bangun pelan-pelan, lalu langsung arahkan tubuh ke kamar mandi. Kalau kamar mandi jauh, bisa siapkan pispot atau kursi toilet khusus di kamar. Ini bukan soal kenyamanan saja, tapi keselamatan dan kesehatan jangka panjang. Jangan sampai hanya karena malas ke kamar mandi, kita harus dirawat karena ginjal terinfeksi. 7. Langsung menatap layar HP atau nyalakan TV. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketujuh yang sering dilakukan tanpa sadar, apalagi di zaman serba digital seperti sekarang. Langsung menatap layar HP atau menyalakan TV, begitu bangun tidur. Mungkin niatnya sederhana, cek WhatsApp keluarga, lihat berita pagi, atau hanya buka YouTube sambil sarapan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kebiasaan ini bisa membuat otak kita kaget dan stres sejak awal hari. Begini penjelasannya, setelah tidur, tubuh dan pikiran kita berada dalam kondisi yang disebut transisi dari gelombang otak theta ke beta, yaitu dari rileks ke aktif. Saat kita langsung terpapar cahaya biru dari layar HP atau TV, apalagi membaca berita negatif atau pesan yang bikin emosi, otak kita langsung melonjak ke mode stres. Detak jantung bisa meningkat, tekanan darah naik, dan hormon kortisol, hormon stres, langsung aktif. Akibatnya, pagi yang seharusnya tenang, malah jadi penuh ketegangan tanpa disadari. Apalagi, pada lansia, mata dan otak sudah lebih sensitif terhadap rangsangan cahaya dan informasi. Paparan cahaya biru dari HP juga bisa merusak kualitas tidur malam berikutnya, jika dilakukan terlalu sering, karena mengganggu ritme alami tubuh. Solusinya, gantilah kebiasaan ini dengan aktivitas yang menenangkan. Setelah bangun dan ke kamar mandi, cobalah duduk di teras, hirup udara segar, tarik napas pelan-pelan, atau baca doa dan zikir pagi. Kalau suka musik, bisa dengarkan musik lembut atau suara alam. Kalau suka menulis, bisa coba tulis 3 hal yang disyukuri pagi itu. Kebiasaan kecil seperti ini membantu otak dan tubuh kita memulai hari dengan tenang, penuh kesadaran, dan jauh dari stres. HP dan TV tetap boleh digunakan, tapi setelah tubuh dan pikiran siap, jangan biarkan teknologi mengambil alih kendali pagi kita. Karena pagi adalah fondasi hari, dan kalau paginya buruk, biasanya seharian ikut kacau. Bapak Ibu, tubuh kita di usia sekarang, ibarat tanaman tua, yang harus lebih sering disiram dengan kasih sayang, dan dirawat dengan kelembutan. Kebiasaan kecil di pagi hari, kalau dilakukan dengan salah, bisa berdampak besar. Tapi kalau dilakukan dengan benar, justru bisa jadi kunci umur panjang, dan hidup yang lebih nyaman. Semoga setelah nonton video ini, Bapak Ibu bisa lebih sayang sama tubuh sendiri. Karena menjaga diri, adalah bentuk syukur yang paling nyata. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bahagia setiap pagi.